pertemuan kali ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini untuk kelas 7A? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas, Ya, semoga kalian semua anak-anak kelas 7A senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sebelum masuk ke pertemuan kedua pada hari ini, kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, kalian wajib untuk mengisi absensi ya. Absensinya ada di Microsoft Teams, jangan sampai lupa ya. Untuk absensi, linknya sama tetap masih seperti kemarin dan itu nanti dipakai berkelanjutan ya, continue. Jadi kalian bisa absen berkali-kali pada link yang sudah disediakan Ustadz. Ustadz langsung akan sedikit membahas yang kemarin. Yang kemarin kita sudah membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Rima dari puisi rakyat. Apa Mas Argono tadi? Tadi yang jawab Mas Argono apa Mas siapa itu? Rima dari puisi rakyat. Ya, rima. Sebelum rima itu Ustadz terangkan ada apa selain rima? Kan kemarin ada 2. Ada apa itu yang 3? Yang 3 kemarin itu ada apa? Ayo sudah dibuka untuk video pembelajarannya? Ada 3 kemarin. Apa? Pantun, gurindam, syair. Nah, tepat sekali. Pantun, gurindam, syair. Pantun, gurindam, syair itu termasuknya apa? Pantun, gurindam, syair. Puisi rakyat. Termasuknya jenis dari puisi rakyat ya, diingat. Jenis-jenis puisi rakyat itu ada 3. Ada pantun, ada gurindam, kemudian ada syair. Paham ya? Suaranya Ustadz jelas nggak? Jelas ya. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang ciri, kemudian dan menyimpulkan puisi rakyat ya. Jadi nanti kita akan menyimpulkan tentang pantun, gurindam, kemudian syair. Ya, langsung saja Ustadz masuk ke materinya. Sudah kelihatan atau belum? Belum. Belum. Sudah ya. Ustadz langsung akan menjelaskan untuk ciri dan menyimpulkan puisi rakyat untuk pertemuan 2 ini. Masuk yang pertama. Untuk ciri puisi rakyat yang pertama yaitu ada pantun. Ya, ciri-ciri pantun yang pertama ini tiap bait terdiri atas 4 baris ya. Baris di sini itu sama saja dengan larik ya. Baris atau larik itu sama saja. Kemudian yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Untuk yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah AB-AB atau bersajak AB-AB ya. Jadi untuk rima akhir yang sama itu ada di baris pertama dan ketiga, kemudian di baris 2 dan
4 seperti itu untuk pantun. Kemudian yang kedua, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Sampiran ini adalah teks yang tidak mempunyai makna ya. Tidak mempunyai makna karena hanya sebagai awalan kita dalam membuat pantun, hanya sebagai awalan. Kemudian yang kedua, yang terakhir, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi pada pantun nanti isi hanya ada di baris ketiga dan keempat. Nah, tepat sekali. Untuk pantun itu untuk isi hanya di baris 3 dan keempat. Untuk ciri pantun ini kalian sudah pahami? Sudah. Sudah Paham. ya. Ustadz lanjutkan ke Paham, ciri Bun. gurindam. Ciri gurindam yang pertama terdiri atas 2 baris dalam sebait ya. Jadi hanya 2 baris dalam 1 bait. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Kemudian, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Jadi, karena gurindam hanya mempunyai 2 baris atau 2 larik, maka sajaknya itu sama. AA, BB, CC. Berbeda dengan yang pantun. Kalau yang pantun itu sajaknya AB, AB 1 dan 3, kemudian 2 dan 4 untuk barisnya. Selanjutnya untuk yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi untuk gurindam itu isinya ada di baris yang pertama dan kedua. Tidak boleh kalian itu potong ya, karena itu kesatuan yang utuh, keterkaitan yang utuh antara baris pertama dan baris kedua. Untuk yang kelima, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Jadi untuk baris pertama pada gurindam itu biasanya berisi soal, kemudian masalahnya, atau perjanjiannya. Itu seperti itu. Untuk yang keenam, baris kedua berisi jawaban. Jawaban tentang apa? Jawaban tentang baris pertamanya ini. Baris pertamanya ini. Jadi kalau baris pertamanya ada soal, mesti untuk baris kedua itu berisi jawaban dari persoalan yang sedang dibahas larik yang pertama. Seperti itu. Untuk yang terakhir, isi gurindam itu biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, dan kata-kata mutiara. Sampai sini untuk ciri-ciri dari gurindam, ada yang perlu ditanyakan? Insya Allah tidak. Ya, paham semua Insya ya? Allah. Allah badan enten. Oke. Selanjutnya, untuk ciri dari syair. Ciri dari syair itu di sini cuma ada 5. Kalian nanti bisa cari lagi untuk ciri-cirinya. Tapi ini Ustadz akan bahas 5. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Ya, ini sama saja dengan apa ini? Ciri apa? Setiap bait terdiri dari 4 baris. Pantun. Pantun. Tepat Pantun. sekali, pantun. Ya, Pantun. sama dengan pantun terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Kemudian rima akhir atau sajaknya itu AA AA ya. Kalau pantun itu sajaknya apa ya? AB. AB AB. Jadi yang membedakan syair dengan pantun itu bisa saja dari sajaknya ya. Sajak atau rimanya. Kalau syair itu AA AA, tapi kalau pantun itu AB AB. Selanjutnya yang keempat, semua barisnya itu adalah isi ya. Semua barisnya itu adalah isi, berarti berbeda sekali dengan pantun. Pantun itu isinya ada di baris berapa saja atau di larik berapa saja? 3 dan 4. Tepat sekali, hanya ada di larik 3 dan keempat. Yang terakhir,
Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Ada yang tahu kiasan? Ya, Ayo kelas 7A, kiasan itu apa? Ayo kok diam? bukan kata. Kata-kata mutiara. Bukan. Kurang tepat. Yang lain? Kiasan? Ayo. Kalau Kata yang bukan kata asli. iya, kata bukan sebenarnya ya. Kata bukan sebenarnya itu merupakan kata kiasan ya. Sampai sini paham untuk ciri syair? Insya Allah. Insya Allah paham. Insya Allah paham. Nah, kemudian ini lihat. Ini adalah tugas untuk puisi rakyat yang pertama nih. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara pantun, gurindam, dan syair. Kalian tulis persamaannya ada berapa, kalian tulis semua. Perbedaannya ada berapa, kalian juga tulis semua. Jangan hanya 1 atau 2 atau 3. Pokoknya ditulis semua. Kalian tahu ada 10, tulis 10. Kalian tahu ada 20, tulis 20. Seperti itu. Untuk tugasnya ini sudah Ustadz sediakan di asesmen ya, atau di tugas seperti biasa. Kalian bisa kumpulkan nanti melalui Word, boleh. Melalui foto juga boleh. Seperti itu. Paham ya untuk tugasnya? Untuk tugasnya paham ya? Paham. Selanjutnya, Ustadz akan menyimpulkan puisi rakyat. Menyimpulkan puisi rakyat berarti kita menyimpulkan pantun dulu, kemudian gurindam, selanjutnya ada syair. Ustadz masuk ke menyimpulkan pantun. Jika kalian mau menyimpulkan pantun, yang langsung kalian lihat itu di larik atau di baris ketiga dan keempat. Itu clue-nya. Itu kisi-kisinya. Paham sampai sini? Paham. 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 Nah, kalian cari di sini untuk baris ketiga dan keempat. Kalau kamu ingin pandai, jangan lupa rajin belajar. Nah, maknanya itu dari pantun yang pertama ini yaitu kalau kalian ingin pandai berarti kalian harus rajin belajar. Itu untuk simpulan pantun yang pertama ini. Sampai sini paham? Paham. Paham. Insya Allah paham. Untuk yang kedua, warga desa lagi gali tanah, jenazah mati akan dikubur. Jadi orang haruslah amanah meski terus bicara jujur. Kalian langsung ke intinya di baris ketiga dan keempat, yaitu jadi orang haruslah amanah meski terus bicara jujur. Untuk maknanya, kita harus berbicara jujur agar menjadi amanah. Ini untuk makna dalam pantun yang kedua ini. Sampai sini paham? Paham. Paham. Selanjutnya untuk gurindam. Kalau kalian ingin menyimpulkan gurindam, yang dilihat itu adalah apa ini? Semua Baris. barisnya. Betul Baris. sekali. Kalian harus perhatikan semua barisnya. Jikalau engkau belajar kitab, maka harus patuhi adab. Nah, berarti maknanya jika kita mau mempelajari kitab, maka pelajarilah kitab suci tersebut sesuai dengan adab atau ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran kitab suci tersebut. Kan sama ya, jika engkau belajar kitab, maka harus patuhi adab. Nah, kalau kalian ingin belajar kitab, misalkan belajar Al-Quran, berarti dipelajarinya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran Al-Quran tersebut. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Paham. Selanjutnya, barang siapa tidak berilmu, bagaikan kursi tidak bertumpu. Nah,
Untuk maknanya, siapa saja atau pokoknya siapa saja lah, siapa saja yang tidak mempunyai ilmu apapun, mesti hidupnya itu akan tersesat. Seperti kursi yang tidak mempunyai tumpuan. Kalian bayangkan saja, kursi biasanya ada berapa tumpuan tuh untuk kursi? 4. Ada 4. Empat. Ustadz coba potong 1 apa 2. Mesti kursi itu akan jatuh ya. Jatuh. Iya. Tidak seimbang. Sama, ya betul sekali. Sama seperti kita. Kalau kita tidak dibekali ilmu apapun, mesti hidup kita mesti akan gimana? Mesti akan bingung, akan tersesat. Bisa jadi kita tidak bisa hidup karena kita tidak mempunyai ilmu seperti itu. Sampai sini untuk menyimpulkan Gurindam, ada yang perlu ditanyakan? Insya Allah mboten enten. Nah, insya Allah. Ya. Insya Allah tidak ada. Ustadz akan lanjutkan menyimpulkan syair. Nah, untuk kisi-kisinya kalau syair yang dilihat baris keberapa ini? Semuanya. Semuanya tepat Semuanya. sekali. Semuanya. Semua baris. Sama seperti Gurindam. Gurindam juga sama, harus semua barisnya kita perlukan atau kita cari maknanya. Janganlah engkau berbuat maksiat, janganlah engkau berbuat jahat. Segeralah engkau bertobat agar selamat dunia akhirat. Nah, berarti kalian cari nih per barisnya, maknanya ada apa saja sih di sini kayak gitu. Cari di sini ada apa saja sih artinya. Nah, berarti artinya itu ini. Makna syair di atas berpesan kepada kita untuk tidak berbuat maksiat. Berpesan kepada kita untuk tidak berbuat maksiat itu berarti di lirik yang pertama. Kemudian berbuat jahat. Nah, berbuat jahat ada di lirik yang kedua. Kemudian serta menganjurkan kepada kita untuk segera bertobat atas segala dosa. Berarti kita adalah makna di lirik yang ketiga. Kemudian agar selamat dunia akhirat ini untuk makna Yang keempat. lirik yang keempat seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Insya Allah mboten enten. Tidak. Nah, selanjutnya untuk contoh syair, bertaubatlah setelah berbuat salah, karena kita makhluk yang lemah. Bantu aku dan tuntunlah untuk menggapai surgamu yang indah. Nah, untuk makna syair di sini juga sama, kita cari per barisnya. Baris yang pertama berisikan pesan pada pembaca untuk Bertaubat. bertobat setelah membuat salah, ya. Malahan. Nah, ini yang Ustadz blok ini adalah makna untuk baris yang pertama. Kemudian untuk yang Ustadz blok ini makna untuk baris keberapa? Dua. Baris yang Dua. kedua. Cepat sekali. Kemudian maka mintalah bantuan Tiga dan 4. Tiga. pada penciptaanmu. Tiga. Ini ketiga, minta bantuan ya. Bantuan kan ke Allah untuk menggapai surganya, berarti makna untuk yang Nah, keempat. baris keempat. Ya, tepat sekali. Sampai sini sudah pada paham atau belum? Insya Allah paham. Nah, sekarang Ustadz akan mengulas. Ustadz akan tunjuk sini. Mas Argono, ada? Ada Us. Ada. Ustadz minta kamu perhatikan. Ustadz carikan rimanya.
rimanya. Ya, Rima pada syair tersebut adalah terdapat pada kata salah, lemah, Lemah. tuntunlah, itulah. dan indah. Ya, Dan kata indah. ya, tepat sekali untuk Mas Argono. Nah, ini kesamaannya itu ada di pemenggalan kata apa? Bunyi rimanya itu yang sama itu di kata apa ini? Di penggalan kata apa? Bunyi rima yang sama terdapat pada kata salah dan tuntunlah. Ini maksudnya kata-katanya ada 4 nih, betul sekali tadi Mas Argono. Ada salah, ada lemah, ada tuntunlah, kemudian ada indah. Ustadz minta rima yang sama dari keempat kata ini itu ada pemenggalan suku kata apa? Ini nih, yang Ustadz blok. Cukup. Ada akhiran ya. Nih, ini ini Lah. juga yang sama. Nah, terus ini juga ya sama. Ini juga sama Ya, terima kasih untuk Mas Argono. Selanjutnya Ustadz minta Fauzi, Pangestu. Halo, Mas Fauzi? Mas Fauzi. Ya. Ustadz minta daftar kata yang mengandung rima untuk syair pertama ini. Ada kata apa saja? Mas Fauzi. Ayo. Ini nih. Ini Ustadz minta kamu daftar kata yang berima. Ada apa? Ada kata apa saja? Satu ada? Jangan berbuat maksiat. Ya, katanya saja. Ada kata apa? Maksiat. Maksiat. Terus? Jahat. Jahat. Bertaubat. Bertaubat. Dan akhirat. Dunia akhirat. Nah, berarti untuk suku kata yang berima sama ada? Ada? Maksiat. Ada? Ya. Ini nih. Berarti termasuknya rima? Rima sebagian. Termasuknya itu rima sebagian ya. Ini katanya. Ya, ini yang Ustadz blok ini katanya ini. Katanya. Rima yang sama kan kalian penggal nih kata-kata maksiat, jahat, bertaubat. Berarti kan huruf terakhirnya ada bat nih. Bat, jahat. Nah, termasuknya rima sebagian. Paham ya? Paham. Kemarin sudah pada mengumpulkan tugas atau belum? Kuis? Sudah. Nah, Sudah. selanjutnya lagi Ustadz akan tunjuk Bima, Mas Bima. Untuk guridam yang kedua ini, untuk kata yang berima ada kata apa? Itu. Berilmu. Berilmu tepat. Terus? Bertumpu. Tepat sekali, berilmu dan bertumpu. Kemudian ini rimanya termasuk rima apa nih? Berilmu, bertumpu. Ini termasuknya rima apa nih? Untuk akhirannya itu apa? Pu sama mu ya. Berilmu. Kalau
penggal kan kayak gini. Berilmu. Mu. Yang ini Ber. bertumpu. Tumpu. Nah, bertumpu. Nah, seperti ini. Berarti kalau pemenggalannya seperti ini, termasuknya rima apa ini? Akhirannya ada mu sama tu. Utuh. Rima utuh apa sebagian? Utuh. Utuh. Lihat lagi utuh apa sebagian nih. Kita lihat saat di sini. Kalau yang utuh itu sama. Nih, ma, dah, in, dah. Nah, kalau secara utuh berarti akhirannya itu harus sama persis. Kalau yang sebagian mesti rimanya juga sebagian ini. Perangai. Ngai sama mai. Kan hanya yang sama cuma mai sama ai. Tapi huruf depannya itu berbeda. Sampai sini paham? Paham. 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 Ustadz Paham. lanjutkan Paham. lagi gurindamnya. Ustadz minta Fakhrul Ramadan. Ini untuk gurindam yang pertama. Katanya untuk berima ada kata apa? Halo, Mas Fakhrul? Oh, yang keras, yang keras. Anak laki-laki itu harus keras. Ada kitab dan adab. Ya, tepat sekali. Ada kitab dan adab. Termasuknya rima apa? Dipenggal dulu coba Mas. Kalau kitab itu dipenggalnya apa? Kitab. Kemudian adab. Nah, termasuknya apa itu? Termasuknya rima apa tuh? Tepat sekali untuk Mas Fakhrul Ramadan. Selanjutnya ini yang perempuan, Mbak Anindita Ramadhani ini. Ada nggak Mbak Anindita nih? Halo, Mbak Anindita? Ya ada. Iya. Ustadz minta kamu cari kata yang berima di pantun yang kedua ini. Ada kata apa? Amanah, 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 terus dikubur, jujur. jujur. Tepat sekali. Kemudian ini termasuknya rima apa ya, Mbak? Lima. Ini tanah dipenggal gimana? Dipenggal coba. Hah? Dipisah. Hah? Nah, Nah, terus amanah. Nah. Terus Dikubur. Terus Jujur. jujur. Nah, sekarang Ustadz minta yang tanah sama amanah itu termasuknya rima apa? Ini tanah sama amanah. Kemarin loh, itu pertemuan kemarin ini. Kan ada di videonya Ustadz, kamu perhatikan slide-nya enggak? Termasuknya rima apa? Rima karena nah sama nah.
Nah, sama nah. Seperti itu. Kemudian untuk baris kedua yang dan ketiga itu termasuknya rima apa? Ini sama ini. Rima apa? Itu siapa yang lagi nyanyi itu? Farul nyanyi. Ya, Mbak Nindita itu yang Bagian. rima sebagian. Tepat sekali. Ustadz minta lagi. Mas Bayu tuh yang gambarnya Barca tuh. Bisa sama apa ini? Mas Bayu ada? Oh, Mas Bayu hilang nih dari peredaran. Semoga tetap sehat ini Mas Bayu, nggak ada nih. Takut kali ya. Fayas nih, Fayas Amayo ini. Ada nggak Fayas Amayo? Fayas Amayo? Bisa jawab Ustadz? Nggak ada lagi ini dua anak tadi gabung sekarang hilang. Dua orang hilang setelah mengikuti meeting nih. Ustadz catat ini untuk Mas Fayas sama Mas tadi. Mas siapa tadi? Banyu. Selanjutnya Ustadz panggil Mas Gulam, ini ada nggak Gulam? Halo Mas Gulam. Jawab, Halo, Ustadz. Us. Iya. Mas. Halo. Ya, halo Mas Gulam. Ustadz minta kamu cari ini kata berima pada pantun yang pertama ini. Rima ya, Us. Iya. Pantai pandai. Pantai, pandai. Kemudian? Kemudian? Tikar belajar. Tikar belajar. Tepat sekali. Pantai. Kita pisah suku katanya. Jadi? Yang mana, Us? Yang pantai apa yang? Ya, pantai dulu. Yang pantai dulu Pan. ini. Kamu pan? Terus? Sama ada yang ketawa. pan sama tai. Pandai. Terus untuk yang pandai? Pandai. Pan sama dai. Pan sama dai. Kemudian untuk tikar? Ti sama kar. Di sama kar. Belajar? La sama jar. Lo sama jar gimana? Be sama la sama jar. Ustadz ingin tanya sama kamu, pantai sama pandai. Itu termasuk rima apa? Pantai sama pandai termasuk rima apa? Apa ya? Masa Rima. kemarin lihat videonya Ustadz enggak? Ustadz kan minta suruh simak slide yang ada di video. Sebagian. Sebagian tepat sekali. Untuk tikar dan belajar. Lah, jam dulu. Jam dulu. Air Rima apa? sebagian juga. Tepat sekali, sebagian juga ya. Sampai sini untuk pertemuan yang pertama dan kedua, ada yang perlu ditanyakan? Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak. Siapa tuh yang bilang tuh? Insya Allah tidak ada tuh. Siapa yang bilang tadi? Insya Allah. Dan Ya, alhamdulillah ya, berarti untuk kelas 7A ya, anak-anaknya rajin-rajin ya, kecuali yang tadi tuh. Itu
ditunjuk malah hilang. Ada 2 anak tuh yang ditunjuk langsung menghilang tanpa sebab. Untuk minggu besok Ustadz minta ya, ini kan kalian nggak kelihatan tuh wujudnya, cuma kelihatannya cuma akun-akunnya ya. Ustadz minta untuk pertemuan besok, Ustadz mau cek satu-satu mengenai seragam ya. Nah ini kayak Mas Argono ini. Nanti Ustadz akan cek untuk seragamnya. Biar Ustadz punya bukti bahwa kalian itu memakai seragamnya itu betul atau tidak. Atau malah ada yang belum mandi kan bisa saja seperti itu. Baunya bisa sampai sini. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ustadz akhiri ya. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Insya Allah mboten. Insya Allah Ya. tidak ada. Tetap semangat untuk belajar daringnya. Jangan lupa kalian terapkan untuk protokol kesehatan, ada 3M. Mencuci tangan, memakai masker, kemudian jaga jarak ya. Jaga jarak, jaga imun. Makan dan minum. Iya, jangan lupa makan dan minum. Nanti kamu bisa kelaparan kalau nggak makan dan minum. Kemudian untuk materi selanjutnya besok ada struktur ya. Ada struktur. Menelaah struktur puisi rakyat untuk pertemuan besok. Kemudian untuk tugasnya ya jangan lupa Ustadz nggak akan mentolerir contoh saja yang kuis. Ustadz kasih nilai 0 ya 0. Kasih nilai 3 dia tak kasih nilai 3. Ustadz nggak akan tolerir. Kita sudah ada pertemuan seperti ini. Enak ya, kita bisa tanya jawab, begitu kita bisa bertemu tatap maya seperti ini kan enak ya, daripada yang lain pakai WA atau gimana gitu kan nggak enak ya. Oke, bisa dipahami ya? Insya Allah. Ya, Insya Allah sakit terus. ya. Berarti Ustadz cukupkan kita bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya